Oke, di sini kita bakal bongkar satu topik yang kelihatannya ribet, tapi kita buat jadi gampang banget dicerna. Yuk, langsung aja. Hari ini kita nggak cuma ngomongin koin BNB yang udah populer itu, tapi kita bakal zoom out dan lihat dunia digital raksasa di baliknya, yaitu BNB Chain. Nah, kalau kamu sering cek market kripto, pasti udah nggak asing lagi kan lihat BNB nangkring di papan atas. Yup, dia ini salah satu dari 4 besar cryptocurrency berdasarkan market cap di Coin Market Cap. Terus, apa sih sebenarnya BNB ini? Kenapa dia bisa jadi raksasa di dunia aset digital? Oke, biar ngerti, kita harus mulai dari akarnya dulu. Kita bedah dari awal banget. Gampangnya gini, anggap aja BNB itu bahan bakarnya, kayak bensin buat mobil, atau ya mata uang buat sebuah negara digital. Tanpa BNB, ekosistemnya nggak jalan. Awalnya di tahun 2017, BNB itu numpang di jaringannya Ethereum. Tapi karena pertumbuhannya cepat banget, akhirnya dia butuh rumah sendiri yang lebih dedicated. Nah, ini dia nih titik pentingnya. Perubahannya dari sekedar token biasa, jadi punya jaringan sendiri. Itu game changernya. Jadi, koin BNB yang harganya naik turun di market itu anggap aja cuma tiket masuknya. Tiket buat apa? Buat masuk ke sebuah dunia ekonomi digital yang jauh lebih besar, namanya BNB Chain. Oke, kalau gitu dunia ekonomi digital ini isinya apa aja sih? Gimana bentuknya? Jadi, ekosistem ini ditopang oleh 3 rantai utama. Pertama, ada BNB Smart Chain atau BSC. Ini mesin utamanya buat aplikasi dan aset digital. Cepat dan murah. Terus, ada OBNB. Ini semacam turbo boosternya, layer 2, yang bikin aplikasi kayak game jadi super ngebut. Dan yang terakhir, BNB Greenfield. Ini buat penyimpanan data terdesentralisasi. Jadi kayak punya Google Drive versi Web3 gitu. Nah, ini bukan cuma omong kosong atau konsep di atas kertas aja loh. Kalau kita lihat angkanya, wah, ini bukti nyata betapa hidup dan ramainya ekosistem ini. Bayangin aja, setiap hari ada hampir 3 juta orang yang aktif pakai jaringan ini. Transaksi, main game, macam-macam, itu rame banget. Dan nilainya nggak main-main. Ada lebih dari 5 miliar dolar aset yang dikunci atau dipakai di berbagai aplikasi keuangannya. Gede banget kan? Nah, yang bikin makin gila, dengan skala sebesar itu, biaya transaksinya atau yang biasa kita sebut gas fee itu murah banget, benar-benar rendah. Intinya, fokus utama mereka itu efisiensi dan teknologi yang futuristik, cepat, murah, bahkan ada proteksi MEV. Semuanya dirancang supaya pengalaman pengguna itu mulus dan aman. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, negara digital ini isinya siapa aja sih dan ngapain aja mereka di sana? Pada dasarnya, ada 2 warga negara utama di sini. Pertama, para pengguna, yaitu kita-kita yang pakai aplikasinya. Kedua, para arsitek atau builders, yaitu mereka yang menciptakan aplikasi-aplikasi itu. Buat kita sebagai pengguna, BNB Chain ini kayak pintu gerbang ke dunia Web3. Mau ngurusin keuangan, main game, sampai coba-coba ribuan aplikasi terdesentralisasi atau DApps yang keren-keren, semua bisa di sini. Nah, buat para builders atau developer, BNB Chain itu ibarat bengkel super lengkap. Semua alat, dokumentasi, bahkan program pendanaan dan akselerator kayak MVB udah disiapin. Jadi kalau punya ide gila buat bikin tren baru, disinilah tempatnya. Oke, kita udah lihat ada banyak pengguna, banyak juga pembangunnya. Terus, ujung-ujungnya mau kemana? Nah, ini dia misi besarnya. Tujuan akhirnya itu kelihatannya simpel, tapi ambisinya luar biasa besar, yaitu membawa 1 miliar pengguna baru ke dunia Web3. Tapi gimana caranya meyakinkan 1 miliar orang buat pindah ke dunia digital yang baru? Nah, itu dia tantangan terbesarnya. Dan dengan membangun platform yang cepat, murah, dan gampang diakses, BNB Chain seolah-olah bilang, "Hey, kami siap jadi rumah baru kalian di dunia Web3."